Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan menyapa terlebih dahulu yang terhormat Bapak Azhar Aziz Nasution selaku Mentor Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan teman-teman yang saya banggakan. Oke, berdirinya saya di sini yaitu akan memperkenalkan diri saya karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau belum sayang berarti belum kenal. Pasti teman-teman semua tidak asing dengan pepatah tersebut. Ya, selain memperkenalkan diri saya nanti juga akan membahas mengenai hobi saya, pendidikan saya, kegiatan sehari-hari saya, dan juga pengalaman hidup yang pernah saya lewati. Baiklah, langsung saja perkenalkan, nama saya Hani Afifah. Ya, hanya 2 suku kata, itulah nama saya. Berbeda dengan teman-teman yang lain, mungkin namanya lebih dari 2 suku kata. Saya juga tidak tahu kenapa nama saya Hani Afifah. Tapi orang tua saya dulu pernah cerita, katanya nama saya itu bukan hanya Hani Afifah, tapi Hani Afifah Atika Pribadi. Namun pada saat pembuatan akta kelahiran itu kepanjangan, jadi dipotong, tersisa Hani Afifahnya saja. Berbeda seperti orang yang viral kemarin itu, mereka memberi nama anaknya dengan 19 kata. Sampai-sampai mengirim surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo lantaran proses itu tidak dapat dilakukan. Dan saya dipanggil Hani oleh orang-orang terdekat saya. Saya lahir di tunggu dulu. Pasti teman-teman sudah tahu jika saya menyebutkan kota Reog. Ya, tentu saja. Kota Reog adalah kota Ponorogo. Saya lahir di Ponorogo tanggal 15 Maret 2001. Tepatnya di Kecamatan Ngrayun. Mungkin dari teman-teman ada yang berasal dari Ngrayun atau kerabatnya. Ada yang dari Ngrayun? Mungkin ada ya. Oke, selanjutnya saya berumur 20 tahun dan saya adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai hobi. Hobi saya ini belum tentu diminati semua orang dan disukai oleh orang-orang. Pasti teman-teman juga ada heran. Ada yang tahu? Pasti belum tahu ya. Jadi hobi saya adalah berkebun. Ya, hobi saya adalah berkebun. Entahlah, saya pun juga heran, namun saya tidak menghiraukan perkataan orang lain. Katanya berkebun itu pasti kan jorok, kotor gitu kan. Tapi kalau itu hal positif, ya sudah saya lakukan. Karena jorok dan kotornya orang berkebun kan bisa dibersihkan ya. Seperti petani-petani itu kan banyak. Seperti itu. Kalau waktu di SD, SMP, SMA itu kalau ditanya hobinya apa gitu pasti menjawabnya membaca, menyanyi, menulis seperti itu kan. Iya, itu saya dulu, tapi entahlah semenjak saya berada di bangku kuliah ini saya lebih suka berkebun karena sambil refreshing gitu saja sih kalau menurut saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang pendidikan saya. Saat ini saya menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, jurusan Ilmu Keperawatan, semester 5. Pasti banyak yang nanya, kenapa sih ambil keperawatan gitu kan? Karena kan kalau keperawatan nanti ketemu sama jarum suntik gitu kan, ketemu sama orang sakit gitu kan. Kenapa sih kok mau? Nanti kalau ketularan gimana gitu kan? Tapi menurut saya tidak. Gimana ya, kalau kita sudah ambil sebuah pekerjaan gitu kan, berarti kan kita harus ambil resikonya gitu ya. Setiap pekerjaan, setiap tindakan yang kita lakukan itu kan ada resikonya. Jadi ya terima saja. Bismillah, insya Allah tidak ada apa-apa. Kita kan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai kegiatan apa saja yang saya lakukan selama di rumah. Oke, yang pertama saya di rumah itu ya seperti biasa. Kalau ada jadwal kuliah, ya kuliah, tapi online ya teman-teman. Tapi kalau tidak ya saya membantu orang tua, kalau tidak ya saya mengerjakan tugas. Dan selain itu saya juga mengikuti webinar untuk mengisi waktu luang saya.
karena untuk menambah wawasan dan pengetahuan saya. Dan selain itu, kalau saya memang sudah bosan, sudah jenuh di rumah, yaitu tadi berkebun. Tapi kalau tidak ya kadang-kadang refreshing bersama teman-teman saya, seperti main keluar, seperti itu. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu saya akan membahas mengenai pengalaman hidup saya. Pengalaman hidup saya itu banyak ya tentunya. Semua orang pasti punya pengalaman dan juga tidak hanya satu atau dua saja. Jadi saya hanya akan mengambil satu contoh. Contohnya yaitu waktu di SMA saya gagal mengikuti SNMPTN. Waktu itu saya sudah mendaftar, tapi saya gagal waktu masuk di UNS. Pasti teman-teman tahu kan UNS di mana. Namun semangat saya dan dukungan dari orang tua itulah yang membuat saya tetap berjuang untuk tetap berkuliah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Jadi untuk teman-teman semua, never give up ya. Dan inilah saya, Hania Viva dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, jurusan Ilmu Keperawatan semester 5. Sekian perkenalan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.